Dengan butiran embun yang menusuk lembut kulit dan hembusan angin di pagi hari disertai aroma khasnya. Setiap fajar menampakkan kehadirannya, aku segera bergegas melaksanakan kewajibanku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Namaku Miftahul Naim. Teman-temanku biasa memanggilku Naim. Aku tinggal di Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Aku merupakan seorang pelajar Madrasah Aliyah kelas keterampilan Al-Irsyad Gajah. Lebih tepatnya, aku duduk di bangku kelas 12 MIPA 2 dengan program keterampilan TBSM atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Setiap hari langkahku begitu mantap menatap masa depan dengan rasa semangat, karena setiap pagi memiliki awal yang baru, berkah baru, dan harapan baru. Tepat pukul 6.30 sampailah aku di madrasah tercinta.
depan gerbang, aku sudah disambut oleh bapak dan ibu guru piket dengan senyuman hangat yang rasanya selalu menambah semangat. Dengan penuh semangat dan rasa sabar, aku pun mengantri di lorong gerbang untuk presensi. Kurang rasanya jika mengawali pagi tidak diselingi dengan ibadah, karena di MA Plus Keterampilan Al-Irsyad Gajah menanamkan kebiasaan tadarus Al-Quran, sholat duha berjamaah, dan doa awal majelis yang disebut kultur madrasah. Sia-sia sekali jika kultur madrasah yang begitu baik ini disepelekan. Maka dengan senang hati, aku pun mengikuti berbagai rangkaian yang menjadi bagian kultur madrasah, mulai dari tadarus Al-Quran, sholat duha berjamaah, dan pembacaan asma-asma Allah sebagai doa awal majelis. Tak sedikit fadilah yang dapat diambil dengan mengikuti kultur ini. Salah satunya adalah untuk mempermudah proses menuntut ilmu serta memperlancar berbagai kegiatan. Hari ini acara kelas meeting berlangsung di madrasahku. Akan tetapi, kegiatan kelas meeting kali ini lain daripada yang lain. Karena biasanya diisi dengan kegiatan olahraga, kali ini diisi dengan kegiatan keagamaan, yaitu praktik tahlil. Saat menunggu giliran, aku pun terus berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran saat tes berlangsung. Inilah giliranku diuji dalam bertahlil. Alhamdulillah, aku bisa bertahlil dengan lancar. Ternyata, tahlil memiliki banyak fadilah, di antaranya yang pertama, sebagai sarana untuk bersedekah. Yang kedua, sebagai pembiasaan diri untuk melafalkan kalimah thayyibah, yaitu sarana untuk berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, sebagai sarana mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahlil itu adalah kalimat yang muncul dari tasrif halala yuhalilu tahlilan. Dari tahlil ini dalam ilmu balaghah disebut sebagai alam mughalabah. Walaupun yang disebut di sana adalah membaca la ilaha illallah, tapi ada kalimat-kalimat lain yang terangkai di dalam tahlil itu sendiri. Tahlil juga banyak dilakukan oleh khususnya warga Nahdliyin, karena itu semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah zikir itu adalah sangat banyak sekali. Khususnya tahlil ini adalah kategori zikir yang tidak beda dengan zikir-zikir yang lain. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir dengan cara apapun. Dalam firman yang lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang melakukan zikir baik duduk, berbaring, berdiri maupun bekerja, boleh. Lebih baik orang itu memang melakukan zikir walau secara siri atau secara jahri, terang-terangan atau secara rahasia. Nah, di dalam tahlil itu sendiri punya manfaat yang macam-macam. Di antaranya salah satu adalah orang-orang kita, para Nahdliyin ini sering melakukan tahlilan. Karena di sana adalah sebagai ajang silaturahmi,
salah satunya. Silaturahmi di dalam suatu tempat, dalam suatu acara, di sana dibacakan tahlil. Dan yang kedua adalah sebagai sarana untuk memberi sedekah. Dan hal-hal itu adalah sesuai perintah-perintah atau prinsip-prinsip dalam pelajaran agama. Kegiatan tahlil juga tak lepas dengan kegiatan amaliyah warga NU yang lain, yaitu ziarah kubur. Karena tahlil terinclude dalam kegiatan ziarah kubur. Dan hari ini, aku beserta teman-teman kelas 12 akan berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Kegiatan ini biasa kami lakukan saat akan menjalani ujian madrasah. Aku dan teman-temanku merasa senang sekali dapat berziarah ke makam waliullah, karena kami mengharapkan keberkahan, dan juga ziarah kubur merupakan sarana memuliakan para kekasih Allah.
Selain itu, berziarah ke makam wali-wali Allah adalah bentuk penguatan spiritual karena dapat mengingatkan kita kepada kematian. Berikut merupakan manfaat dari ziarah kubur. Yang pertama adalah dapat menyenangkan hati orang yang telah meninggal. Yang kedua, tabarukan. Yang ketiga, ikroman. Yang keempat, takdiman. Dan yang kelima adalah khidmat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahu Muslim. Dahulu saya melarang kalian semuanya untuk melakukan ziarah kubur, tetapi sekarang fazuruha, berziarahlah kalian semuanya. Dalil yang kedua adalah di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujron, rawahul Hakim. Dahulu saya melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah, ingatlah, sekarang berziarahlah. Karena apa? Ziarah kubur itu bisa melunakkan hati, bisa menitikkan air mata, bisa mengingat kepada kematian, kepada akhirat. Akan tetapi jangan berkata wala taqulu hujron, janganlah berkata kotor, yaitu pada waktu melakukan ziarah. Rawahu, hadis riwayat Imam Hakim. Wa ziyaratu kuburis sholihin mustahabbatun li ajli tabarruki ma'al i'tibari. Jadi ziarah kubur kepada para wali-walinya Allah yang sudah meninggal dunia ini juga termasuk amalan yang sunnah untuk mencari keberkahan dan untuk i'tibar. Maka tidak heran banyak di kalangan kita melakukan ziarah kubur ke makam para wali-walinya Allah untuk niatan bertabarruk. Soal hasil diberikan dan tidak, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kegiatan kami di Madrasah Aliyah Plus Keterampilan Al-Irsyad Gajah. Tahlilan, ziarah kubur, dan masih banyak lagi kegiatan yang bermanfaat lainnya.